sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya. Oke, Nabila, silakan memimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengawali pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nabila yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Sekarang Ibu minta kalian perhatikan di sekeliling kalian, apakah ada sampah. Jika ada sampah, tolong dibuang terlebih dahulu. Dan jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Bagaimana, sudah siap belajar semuanya? Sudah. Pada semangat ya anak Ibu. Bagaimana kalau kita semangat terlebih dahulu? Ayo berdiri semuanya. Sudah pada tahu ya tepuk semangat? Sudah ya? Kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Baik, silakan duduk. Sudah pada semangat ya? Baik, hari ini Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang cahaya? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Tahu. Iya, cerah. Ada lagi? Silau. Oh iya, senter. Ada lagi? Matahari. Iya, jadi benar ya, matahari itu bisa bersumber, cahaya itu bisa bersumber dari matahari, senter, dan lain sebagainya. Terus di kondisi apa sih kita membutuhkan cahaya? Membaca buku. Ada lagi? Belajar. Betul, jadi cahaya ini benar-benar sangat penting untuk kehidupan kita. Oleh karena itu di sini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan atau mata. Ibu baca dulu bahan ajarnya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang mengetahui apa itu cahaya, memahami apa saja sifat-sifat cahaya, dan mengaitkan sifat-sifat cahaya dengan proses penglihatan pada manusia. Dan kita juga akan melakukan eksperimen kecil. Bagaimana, seru bukan? Udah sabar ya? Baik, sebelum itu Ibu akan memberikan sedikit aturan kepada kalian. Ibu harapkan kalian mengikuti pembelajaran Ibu dengan sangat baik, mengikuti instruksi Ibu juga. Jangan ada yang ribut, jangan ada yang bertengkar, dan jaga kebersihan kelas ya anak-anak. Setuju? Setuju. Kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu cahaya adalah energi. Jadi cahaya adalah energi yang bisa kita lihat. Contohnya seperti cahaya dari matahari, lampu atau senter. Jadi cahaya ini terdapat dua sumber, ada yang alami dan ada yang buatan. Yang alami ada matahari, dan yang buatan ada tadi lampu atau senter. Lalu cahaya membantu kita untuk melihat benda-benda di sekitar kita. Nah, coba bayangkan bagaimana kalau kita hidup tanpa cahaya. Selanjutnya yaitu materi tentang sifat-sifat cahaya. Jadi tidak hanya manusia yang punya sifat-sifat, tetapi cahaya juga punya sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu sifat cahaya berpindah lurus. Contohnya ketika kita menyalakan lampu senter, cahaya akan merambat lurus di ruangan itu. Jadi cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada seperti ini. Di sini Ibu telah menyiapkan alat cahaya buatan, yaitu apa? Coba kita buktikan ya, apakah cahaya itu merambat lurus? Merambat lurus? Ya, jadi terbukti ya sifat cahaya itu merambat lurus. Untuk sifat yang kedua, yaitu sifat cahaya dapat dipantulkan. Di sini Ibu telah menyiapkan kaca. Apakah bisa terbukti ya cahaya itu dapat dipantulkan? Ya. Bisa ya. Oke, kita lanjut ke sifat cahaya berikutnya.
yaitu sifat cahaya menembus benda bening. Di sini ibu telah membawa gelas bening plastik. Kita buktikan apakah sifat cahaya itu benar-benar dapat menembus benda bening. Apakah dapat tembus? Bisa. Baik, benar ya. Berarti kita lanjut ke sifat cahaya berikutnya, yaitu sifat cahaya dapat dibiaskan. Yaitu cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan ketika menembus media yang berbeda. Misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Di sini ibu akan mempraktikkannya. Kita lihat apakah pensil ini terlihat belok saat dimasukkan ke air. Ya, jadi terbukti ya sifat cahaya itu dapat dibiaskan atau dibelokkan. Sifat cahaya yang terakhir yaitu sifat cahaya dapat diuraikan. Cahaya bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Pada pelangi, air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari. Contoh lainnya, kita bisa menggunakan CD atau kaset. Saat kita kena dengan cahaya, apakah tercipta warna-warna pelangi? Iya. Ya, jadi terbukti bahwa sifat cahaya itu dapat diuraikan menjadi warna-warna pelangi. Setelah kita melakukan sedikit percobaan, ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Kira-kira mengapa ya cahaya itu dapat menembus benda bening? Ada yang bisa menjawab? Jadi mungkin bisa menjawab? Karena transparan. Oh iya benar. Nah kalian nantilah, jadi benda transparan itu memiliki celah-celah kecil yang dapat ditembus oleh cahaya. Lalu apakah ada yang bisa membuat satu pertanyaan saja dari percobaan kita tadi? Baik, Andini. Pensil, bagaimana kalau ditanya kenapa pensil terlihat ini kok telah dimasukkan ke dalam air? Baik, terima kasih Andini atas pertanyaannya. Nah, pertanyaan Andini akan kita coba jawab melalui diskusi. Oleh karena itu, ibu akan membagi kalian jadi beberapa kelompok. Bisa dihitung dari Liza 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 1. Sudah berkumpul pada kelompoknya masing-masing ya. Sudah. Selanjutnya ibu minta kalian buka di halaman 19. Ya Bu. Oke ya. Nah ini perintahnya kalian yang pertama isi dulu nama kelompok dan anggota kelompoknya. Lalu buka di tugas yang pertama. Sudah, Bu. Di halaman 20 ya, sudah terlihat? Sudah. Nah, di situ kalian diperintahkan untuk membuat dugaan jawaban sementara kalian. Misalnya tadi Andini membuat pertanyaan, mengapa pensil terlihat belok saat dimasukkan ke air? Nah, kalian coba jawab, mungkin karena cahaya belok saat melewati air. Lalu ditulis ya 1 sampai 2 atau 1 saja boleh. Bagaimana, mengerti di tugas pertama? Mengerti, Bu. Lalu ibu minta kalian melihat di tugas kedua. Kalian diperintahkan untuk melengkapi tabel percobaan yang telah kita lakukan tadi dan diteruskan di tugas ketiga bagian hasil diskusi. Ibu berikan waktu 20 menit, apakah cukup? Cukup. Baik, silakan dikerjakan ya. Semuanya sudah dikerjakan ya anak-anak? Sudah selesai? Baik, sekarang ibu minta satu kelompok untuk membacakan hasil pengerjaan yang ada di sini. Iya, anak ibu yang baik, kita harus kelompok 1. Silakan dibacakan hasilnya Bu. Baik, silakan dibacakan hasilnya kelompok 1. Baik, di sini tugas yang pertama yaitu dari hasil diskusi kami membuat dugaan sementara. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening seperti kaca tanpa terhalang apapun. Yang kedua yaitu cahaya putih bisa diuraikan menjadi warna pelangi saat mengenai permukaan tertentu.
Di sini saya akan membacakan jawaban tugas kedua, yaitu pengamatan berdasarkan percobaan yang dilakukan. Percobaan yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Yang kita amati yaitu cahaya senter terlihat lurus. Sifat cahayanya merambat lurus. Lalu kesimpulannya cahaya merambat lurus dari sumbernya. Yang kedua, percobaan cahaya dipantulkan oleh cermin. Yang kita amati yaitu cahaya senter memantul kembali dari cermin. Sifat cahayanya, cahaya bisa dipantulkan. Kesimpulannya, cahaya bisa dipantulkan oleh benda permukaan seperti cermin. Lalu percobaan ketiga, cahaya melewati kaca bening. Yang kita amati, cahaya melewati kaca tanpa halangan. Sifat cahayanya menembus benda bening. Kesimpulannya, cahaya dapat menembus benda bening seperti kaca. Percobaan yang keempat yaitu cahaya dibiaskan oleh air. Yang kita amati, cahaya berubah arah dan atau terlihat bengkok. Sifat cahayanya itu dibiaskan. Kesimpulannya itu cahaya dibiaskan saat melewati air atau medium lain. Yang percobaan kelima yaitu cahaya diuraikan oleh prisma atau kaset CD. Yang kita amati yaitu cahaya putih diuraikan menjadi warna pelangi. Sifat cahayanya yaitu diuraikan. Kesimpulannya yaitu cahaya putih bisa diuraikan menjadi warna pelangi saat melalui prisma atau kaset. Untuk tugas ketiga, kita telah mengamati hasil percobaan dan kami telah mendiskusikan hasilnya bersama. Pertanyaannya, apakah dugaan kami benar? Dijelaskan. Ya, dugaan kami benar karena semua pengamatan sesuai dengan dugaan awal kami tentang sifat-sifat cahaya. Lalu kedua, apakah semua benda bisa memantulkan cahaya? Mengapa? Semua benda tidak bisa memantulkan cahaya. Hanya benda yang memiliki permukaan halus dan mengkilap, seperti cermin yang dapat memantulkan cahaya dengan baik. Pertanyaan yang ketiga, apa bedanya cahaya yang dipantulkan oleh cermin dan cahaya yang dibiaskan oleh air? Cahaya yang dipantulkan oleh cermin kembali ke arah sumber cahaya, sementara cahaya yang dibiaskan oleh air berubah arah dan terlihat bengkok. Jadi di sini ada kesimpulannya, cahaya memiliki banyak sifat, yaitu merambat lurus, dipantulkan, menembus benda penting, dibiaskan, dan diuraikan. Baik, terima kasih kelompok 1 telah membacakan hasil pengajarannya. Beri tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Ya, jadi kita sudah mempelajari 6 sifat cahaya ya anak-anak. Yang pertama tadi apa? Sifat cahaya merambat lurus. Yang kedua, ada sifat cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, ada Cahaya yang keempat ada sifat cahaya dibiaskan. dan yang terakhir ada Cahaya iya baik sekali anak-anak. Jadi cahaya ini ternyata memiliki keterkaitannya dengan penglihatan kita atau mata kita. Nah, pembelajaran tersebut akan kita pelajari minggu depan karena waktunya sudah habis ya anak-anak. Sekarang ibu minta kalian buka di halaman 22 dan 23. Di situ terdapat soal refleksi dan evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ibu berikan waktu 10 menit, apakah cukup? Cukup, Bu. Baik, silakan dikerjakan. Sudah, Bu. Baik, sudah mengumpulkan semuanya anak-anak? Sudah. Iya, sangat baik ya. Ibu ingin memberikan apresiasi khusus kepada kalian semua karena sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan sangat baik. Nah, karena kalian anak-anak Ibu yang sangat pintar, Ibu akan memberikan kalian oleh-oleh di rumah atau pekerjaan rumah. Catat ya tugasnya. Jadi Ibu minta kalian perhatikan benda apa yang terlihat pada malam hari tanpa bantuan cahaya dan benda apa yang terlihat di siang hari. Bagaimana, sudah paham semuanya? Baik, minggu depan dibawa dan akan kita bahas bersama-sama. Baik, karena kita sudah berada di akhir pembelajaran, Ibu minta kalian ada yang memimpin doa. Siapa yang ingin memimpin doa? Maria, boleh? Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Baik, terima kasih Maria Sama-sama Bu Guru. dan anak-anak ibu semuanya yang telah mengikuti pembelajaran ibu dengan sangat baik dan sangat keren.